Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Yusullah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Mbah Mul ingin memberikan pawejangan tentang ilmu untuk memancing ataupun menggendam ikan, ataupun ilmu yang dipakai nelayan untuk mendapatkan ikan. Loh, kok bisa Mbah? Iya, ini adalah ilmu orang lama ketika orang masih berada di alam, di mana alamnya itu masih alami. Nah, seperti apa tuh cara mendapatkan ikan? Nah, ini adalah metode Mbah Mul dan mbah-mbahnya Mbah Mul dulu ketika mancing di waduk. Nah, seperti apa kita bahas ya. Pertama, zaman dahulu orang itu ingin mancing itu tidak seperti sekarang. Orang mancing itu dari segi bahan pancingnya, dari segi medannya, dari segi target yang didapatkannya, dan juga umpan yang dipakai itu beda nih. Nggak seperti sekarang itu banyak, di pasaran itu banyak. Nah, ini Mbah Mul akan mengkategorikan pada dua hal ya. Satu yang profilnya untuk mencari ikan seperti nelayan, yang kedua adalah orang yang hobi mancing. Nah, itu beda lagi ini. Nah, pertama, orang zaman dahulu, orang nelayan zaman dulu ketika mau mancing ataupun jolo, ataupun kita mencari ikan di laut ataupun di danau, itu pasti sebelum berangkat dia naik sampan atau membawa jaring, itu pasti membaca Al-Fatihah sekali dan membaca Ya Allah, Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak 3 kali. Loh, kenapa Ya Rozak? Karena rezeki yang diberikan Allah lewat ikan dan dijual untuk menghidupi keluarganya. Nah, cukup seperti itu, mantap cari ikan, nanti insya Allah juga dapat. Tergantung dari nanti izin Allah untuk mendapatkan berapa yang beliau dapatkan sesuai takarannya. Nah, itu deh. Terus, kalau orang Jawa itu mantranya bagaimana, Mbah? Nah, kalau orang Jawa itu cukup dengan bacaan basmalah sekali. Terus ada satu lagi bacaan yang dibaca secara harfiah seperti ini. Kabeh kewan sing ana ing banyu iki tak suwun moro 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 saka kersane Allah. Nah, cukup seperti itu. Ditepuk air 3 kali, nanti ikan yang ada di situ berkumpul dan dia akan kemana-mana. Itu deh. Nah, itu sederhana toh. Nah, terus nanti ini ya bagi mancing ya, bagi mancing ada yang meniupkan pada ikan, pada kailnya ya, pada umpannya. Sama umpan sebelum dikasih cacing itu nanti ditiup, dibacakan Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak 3 kali. Nanti insya Allah jika memang rezeki jenengan, ikan akan memakan. Intinya seperti itu deh. Nah, pasti terjadi. Coba jenengan praktekkan nanti. Nah, itu. Terus metode apa lagi, Mbak, untuk mendapatkan ikan zaman dahulu, Mbak? Nah, orang zaman dulu itu kalau suka mancing ya, itu zaman dahulu ada banyak metode yang digunakan, terutama dari segi kliniknya. Ini Mbak Mul tidak ngajari, tapi ini segi klinik ya. Pertama, ada cara terutama menggunakan kain kafan atau sobekan kain kafan ataupun tai pocong yang digunakan untuk jenazah ya, diminta nanti ditalikan pada gagang joran. Tapi ini bahaya loh ya, harus izin dulu kepada yang memandikan, izin dulu kepada jenazah, dan kita doakan dulu, kita talikan nanti. Tapi tidak boleh dekat dengan anak kecil, nanti sawanan nih. Sawan itu kena aura negatif ya, akan nangis terus. Nah, untuk mancing itu ampuh banget, tapi Mbah Mul tidak menyarankan ini ya, karena memperdaya orang mati. Itu. Yang kedua, kita mencari joran itu dari gagang bambu yang berada di kuburan. Biasanya kuburan itu kan dekat dengan pabrikan ataupun rumpun bambu. Rumpun bambu yang paling dekat, paling luar dengan kuburan itu biasanya adalah rumpun bambu paling mudah dijangkau dan paling enak untuk membuat joran. Dulu belum ada hoiber, belum ada joran yang seperti sekarang nih.
pakai bambu. Itu galah bambu dibuat, dipecah, dibikin joran, pakai itu. Dan nantinya sebelum dibelah, nanti dicelup di air bunga setaman. Itu ampuh, bisa mendapatkan ikan banyak. Boleh. Terus tahu kambangan ya? Kambangan ya, atau yang pelampung ya. Pelampungnya itu memakai batang daun puring, pohon puring ya, puring yang ada di kuburan. Biasanya puring kuburan itu, pada kuburan Jawa itu ada tanaman puring tuh. Nah, pohon puring ini batangnya itu ada ros ya, ros yang kecil dan ringan, bisa digunakan untuk kambangan ataupun pelampung. Nah, inilah yang menarik ikan. Nah, itu deh. Terus ada juga yang memakai, ini dulu ya mbahmu ya, dulu di batu nisan itu biasanya ada yang lahir berdasarkan weton ya. Kita cari kuburan yang ada wetonnya sama dengan weton kita. Kalau sama Selasa Kliwon ya Selasa Kliwon, Jumat Legi ya Jumat Legi. Terus nanti di atas batu nisannya itu, ataupun di atas kayu nisannya itu, nanti kita congkel sedikit, tapi kita doain dulu ya. Biasanya kalau kayu diambil dicongkel, nanti bisa buat kambangan atau diselipkan pada gagang joran. Yang kedua, bisa juga diambil tanah kuburannya, kita buntel mori, kita masukkan ke dalam gagang joran. Kalau zaman dulu gagang joran itu kan terbuat dari gagang bambu ya, ada lubangnya, kita sumpelkan ke situ. Nah, yang kedua, bisa batu. Biasanya dulu kalau orang-orang yang zaman dulu, di atas pusaranya itu kan ada batu-batu putih ya. Diambil satu yang paling dekat dengan nisan, nanti kita doakan, kita bawa pulang, nanti kita gantungi pada gagang joran. Itu caranya seperti itu. Loh, tapi apakah itu tahayul Mbak? Tahayul atau tidak? Yang penting kan dapat ikan deh. Dulu seperti itu. Nah, tapi yang paling ampuh itu yang mana Mbak? Yang paling ampuh dulu, Bamul pernah praktek, yaitu pakai tali ataupun kain pocong ya, kain kapan itu, sobekan itu diikatkan di bawah joran, pangkal joran, jadi pada pangkal jorannya itu. Tetapi biasanya kalau pas lomba itu nanti tidak dibolehkan deh, konangan ya itu. Terus yang kedua, itu kan tidak bagus karena memang memperdaya orang mati. Kita nebeng ya, nebeng rezeki dari orang mati. Itu tidak dibenarkan. Nah, yang pasti mancing itu adalah kegiatan di mana kita menyalurkan hobi, insya Allah dapat rezeki. Rezeki dalam arti rezeki kita dapat ikan dimakan bersama keluarga, kita bisa makan kenyang, dan itu pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan dapat rezeki, bukan semata-mata karena kita memakai hal-hal yang klinik ataupun memakai hal-hal yang sifatnya metafisik ataupun memperdaya orang mati. Karena semua zaman dulu itu tidak seperti sekarang, alamnya luas, medianya juga tidak banyak, ikannya banyak tapi tidak mau makan, dan alamnya tidak mendukung seperti sekarang. Nah, itu yang terjadi. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.